Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar tentang app service. Apa itu app service? App service adalah salah satu layanan dari Azure yang berbasis HTTP yang memungkinkan Anda membuat dan menghosting berbagai jenis solusi berbasis web tanpa mengelola infrastruktur. Misalnya, Anda dapat menghosting aplikasi web, backend seluler, dan RESTful API dalam beberapa bahasa pemrograman yang didukung. Aplikasi yang dikembangkan di .NET, .NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP, atau Python dapat berjalan dan diskalakan dengan mudah di lingkungan berbasis Windows maupun Linux. Kita akan membuat situs web dalam waktu yang cepat, mungkin kurang dari waktu makan siang kita. Coba nanti kita hitung apa benar atau enggak. Oleh karena itu, di sini kita tidak akan menulis kode apapun dan sebagai gantinya akan menerapkan aplikasi yang ditentukan sebelumnya dari Microsoft Azure Marketplace. Apa itu Microsoft Azure Marketplace? Microsoft Azure Marketplace adalah toko online yang menampung aplikasi yang disertifikasi dan dioptimalkan untuk dijalankan di Azure. Banyak jenis aplikasi yang tersedia mulai dari AI dan machine learning hingga aplikasi web. Seperti yang akan Anda lihat dalam beberapa menit, penerapan dari toko dilakukan melalui portal Azure menggunakan antarmuka pengguna berbentuk wizard. Antarmuka pengguna ini membuat evaluasi berbagai solusi menjadi mudah. Kita akan menggunakan salah satu opsi aplikasi WordPress dari Azure Marketplace untuk situs web kita. Biasanya, hal pertama yang kita lakukan adalah membuat resource group untuk menampung semua hal yang perlu kita buat. Resource group ini memungkinkan kita untuk mengelola semua layanan, disk, antarmuka jaringan, dan elemen lain yang berpotensi membentuk solusi sebagai satu unit. Kita dapat menggunakan portal Azure untuk membuat dan mengelola grup sumber daya solusi kita. Namun perlu diingat bahwa Anda juga dapat mengelola resource melalui baris perintah atau command line menggunakan Azure CLI. Azure CLI ini adalah opsi yang berguna jika Anda perlu mengoptimasi proses atau mengotomatiskan proses di masa mendatang. Materi ini saya ambil sumbernya dari Microsoft Learning. Untuk mengikuti langkah-langkahnya, kita bisa memanfaatkan sandbox yang disediakan di materi itu. Ini linknya, kita akses. Kira-kira semacam ini. Nah, kita aktifkan dulu sandbox-nya. Setelah kita login dengan menggunakan akun kita login menggunakan akun Microsoft. Walaupun emailnya mungkin bukan email Microsoft, tapi ini udah kita daftarkan sebagai akun Microsoft. Kemudian kita aktifkan.
kita akan diminta untuk memverifikasi identitas melalui telepon. Kita masukkan nomor HP kita, kemudian kirimi saya SMS. Nanti kita akan mendapatkan SMS, kemudian kita masukkan kodenya. Kita verifikasi. Setelah sandbox diaktifkan, kita pertama sign in ke Azure Portal, login ke Azure Portal, kemudian di Azure Portal kita nanti di sini ada Microsoft Launch Sandbox, ada subscription-nya. Subscription-nya itu dari Concierge Subscription. Nah, ini pertama yang kita lakukan, kita kembali ke materi, expand the left hand navigation panel, kemudian from the top of the Azure Portal navigation list, select Read Resource. Kita buat resource. Nah, di sini karena kita masuk ke Azure Marketplace, karena kita akan membuat WordPress, tapi di sini pilihannya ada banyak. Kita cari aja WordPress. Kita cari WordPress ya. Kemudian tampil semacam ini, kita klik tombol create. Klik tombol create. Kemudian nah ini. Kemudian cari WordPress tadi. Nah, ini klik tombol create. Kemudian akan ada opsi untuk konfigurasi penerapan Anda. Kita diminta untuk mengisikan, pastikan Anda memilih penyedia database yang benar. Kita isikan di sini nama aplikasinya, misalkan Untungs. Nanti website kita namanya untungs.azurewebsites.net. Ini subscription-nya kita otomatis dipilihkan. Kemudian resource group-nya kita pilih yang udah ada saja. Yang udah ada, udah dibuatkan. Kemudian untuk database-nya kita pilih, pastikan di sini sesuai MySQL in app. MySQL in app. Tadinya kan Azure Database. Nanti ada setting dibutuhkan ini juga. Kemudian ini pilih app service plan-nya. Pilih app service plan location. Nah, ini kita klik app service plan location. Di sini kita klik. Nah, kita buat baru ini new plan Central US. Atau kita diminta create new, diminta pada panel app service plan pilih create new, Jadi app service plan kita buat baru, kemudian kita diminta ngasih namanya ya. Di sini namanya misalkan app service plan-nya WordPress Service Plan. Lokasinya pilih Central US, kemudian pilih pricing tier. Biasanya Anda akan memilih wilayah yang paling dekat, pilih pricing tier. Atau lokasinya saya pilih, di sini saya kasih nama Untung Plan. Kemudian ini lokasinya
Saya pilih yang terdekat, Southeast Asia. Nah ini. Kemudian pricing tier, kita milih untuk harganya. Kita di sini pilih yang DevTest Lab. Kalau ini S1 atau P1 V2, ini ada harganya 73 US dollar per bulan. Kita pilih yang DevTest Lab, ini yang free. Kalau udah, apply. Oke. Kita kembali ke materi. Nah, ini kita milih spek picker. Tadi kita pilih yang F1. Spek picker ini memungkinkan kita memilih tingkat harga baru untuk aplikasi kita. Layanan ini membuka tab produksi dengan tingkat harga S1 dipilih. Kita akan memilih tingkat harga baru dari DevTest untuk situs web kita yang gratis. Pilih tab DevTest dan pilih F1 pricing tier, kemudian pilih apply. Tadi kita udah apply. Kalau udah, kembali pada new app service plan, klik OK. Terakhir pilih tombol create. Nah, di sini langsung aja create. Nah, di sini prosesnya lagi berlangsung. Di sini deployment in progress. Kita kembali ke materi terlebih dahulu. Verifikasikan website kita jalan. Nah, pilih icon lonceng notifikasi di bagian atas portal. Penerapan situs web baru ini dapat makan waktu beberapa menit hingga selesai, dan kita dipersilahkan untuk menjelajahi portal lebih lanjut sendiri. Kita dapat melacak kemajuan penerapan kapan saja. Pilih icon lonceng notifikasi di bagian atas portal. Jika lebar jendela browser Anda lebih kecil, itu mungkin ditampilkan saat Anda mengklik icon titik 3. Kemudian notification di kanan atas. Pilih deployment in progress untuk melihat detail tentang sumber daya. Nah, ini tadi deployment in progress. Untuk melihat detail tentang sumber daya yang dibuat, kita kembali. Ini bisa diklik deployment in progress, overview. Oh, ini udah jadi, tapi masih sebagian jadi, masih ada yang proses. Perhatikan bagaimana sumber daya dicantumkan saat dibuat dan sudah berubah menjadi centang hijau saat setiap komponen dalam penerapan selesai. Nah, nanti kalau ini centang hijau, beberapa ini masih proses underway. Kemudian kalau udah sukses, your deployment is complete, kita bisa menuju ke resource. Kita tunggu dulu. Nanti kalau udah selesai akan tampil, nah ini semacam ini. Kita bisa pilih alamat URL-nya. Nah, di sini kita udah selesai, deployment succeeded. Kita bisa klik go to resource. Nah, ini website kita bisa buka di tab yang baru.
Nah, nanti akan muncul halaman untuk instalasi, mulai proses instalasi WordPress. Kita tunggu dulu. Nah, ini tampil halaman instalasi WordPress. Kita pilih bahasanya, boleh bahasa Inggris juga boleh, atau bahasa Indonesia juga ada. Ini bahasa Indonesia, lanjutkan. Bahasa Indonesia, kemudian kita tulis judul situs, misalkan website untung, Subagio. Nama penggunanya kemudian sandinya kita bisa kita masukkan alamat email kita. Kemudian kita install WordPress. Silahkan dilanjutkan sendiri untuk materi saat ini, atau ya kita coba boleh. Langsung aja kita kembali ke materi. Konfigurasi app service. Ingat dari sebelumnya bahwa kita menggunakan app service itu untuk menjalankan aplikasi WordPress kita. Di sini kita akan melihat informasi tambahan yang terungkap tentang aplikasi kita dan menjelajahi beberapa opsi yang tersedia untuk mengkonfigurasi situs web kita. Kita lihat ada beberapa informasi ini. Kita buka Azure Portal, tadi udah, kemudian masuk dashboard untuk mengakses daftar semua sumber daya dalam langganan kita. Ini apa namanya? Website kita udah berhasil, kita login, masuk. Oh, ini udah simpan untuk masuk. Kita udah berhasil membuat website. Silakan dihitung, tadi kita mulai jam berapa, saya nggak perhatikan. Sekarang udah selesai. Kemudian kita kembali ke Microsoft Azure. Di sini kita lihat di dashboard. Nah, ini dashboard, kita bisa melihat resource yang udah kita buat. Di sini ada app service, ada storage account, ada application insight, ada app service plan. Nah, di sini dari menu navigasi sebelah kiri pilih dashboard, tadi udah, untuk mengakses daftar semua sumber daya dalam langganan kita. Kita mungkin harus mengklik icon menu untuk menampilkan pilihan navigasi. Kalau misalkan apa namanya dashboardnya nggak kelihatan, kita bisa klik menu yang di sini di kiri atas. Kemudian ada pilihan dashboard. Nah, kemudian berikutnya pilih app service. Nanti akan masuk ke overview dari app service. Kita kembali ke sini dashboard kita, app service. Nah, ini. Nah, di sini secara default gambaran umum app service ditampilkan jika tidak dipilih overview. Nah, kalau misal ini
ketika kita pilih tadi klik app service-nya otomatis masuk ke overview. Kalau misal ini nggak tampil, pilih overview. Kemudian gulir ke bawah dalam tampilan ikhtisar kemana Anda dapat melihat grafik. Di sini kita bisa melihat grafik. Server error 0, data in sum 32 MB, kemudian data out sum, ini data in-nya masuknya 32,8, keluarnya 1,1, 1,11, ini request-nya, kemudian average response time. Grafik ini memberikan statistik tentang jumlah permintaan yang diterima oleh situs web kita. Jika jumlah data yang masuk, data yang keluar, dan jumlah kesalahan yang ditemui di situs. Informasi yang ditampilkan di sini mendekati data waktu nyata dan memberikan gambaran singkat tentang kinerja situs web yang kita buat. Masalah dengan kinerja situs ini akan terlihat dalam grafik ini sebagai peringatan awal. Nah, ini. Kita lanjutkan materinya ke apa itu scale. What is scale? Misalkan kita menyebarkan situs web kita dan itu menjadi populer dengan melihat grafik dalam ikhtisar, maka Anda akan menyadari bahwa situs Anda itu tidak dapat mengelola semua permintaan yang diterimanya secara efektif. Nah, untuk mengatasi masalah ini, maka kita harus meningkatkan kapasitas perangkat keras server. Skala mengacu pada penambahan bandwidth jaringan, memori, penyimpanan, atau daya komputasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Anda mungkin pernah mendengar istilah scaling up dan scaling out. Nah, scaling up ini atau vertical scaling berarti meningkatkan memori, penyimpanan, atau daya komputasi pada mesin virtual yang ada. Misalnya, Anda dapat menambahkan memori tambahan ke web atau server database agar berjalan lebih cepat. Kemudian scaling out atau horizontal scaling berarti menambahkan mesin virtual ekstra untuk memberdayakan aplikasi Anda. Misalnya, Anda dapat membuat banyak mesin virtual yang dikonfigurasi dengan cara yang persis sama dan menggunakan load balancer atau penyeimbang beban untuk mendistribusikan pekerjaan ke seluruh mesin tersebut. Jadi ada scaling up berarti kita menambahkan spesifikasi hardware dari virtual mesin kita dengan cara menambah memori, menambahkan space, hard disk atau RAM, tadi memori RAM. Kalau scaling out berarti semacam kita menambahkan mesin virtual yang lain dengan konfigurasi yang sama, kemudian ditambahkan dengan load balancer untuk mendistribusikan pekerjaan. Jadi dengan ini kita tahu bahwa cloud itu elastis. Kita dapat menurunkan atau menskalakan penerapan kita jika kita merasa perlu untuk meningkatkan atau menskalakan hanya untuk sementara. Misalkan pada musim tertentu, musim Ramadan, misalkan website kita banyak yang mengunjungi, maka mesin kita tidak bisa memenuhi request dari pengguna, makanya perlu untuk dinaikkan, perlu untuk dilakukan scaling up ataupun scaling out. Nah, pada musim tertentu mungkin menurun, kita bisa menurunkan spesifikasi dari mesin kita. Kemudian mengurangi atau dapat membantu menaikkan atau mengurangi ini dapat membantu kita untuk menghemat uang, karena kalau misalkan pengunjungnya sedikit, nggak diturunkan spesifikasinya, kan kita keluar uang banyak. Nah, ini dengan cara seperti ini kita bisa menghemat uang. Azure Advisor dan Azure Cost Management ini adalah dua layanan yang membantu kita dalam melakukan manajemen ini. Anda dapat menggunakan layanan ini untuk mengidentifikasi di mana Anda menggunakan lebih dari yang Anda butuhkan dan kemudian menskalakan kembali ke kapasitas yang sebenarnya kita gunakan.
Nah, jika kita memiliki lebih banyak waktu, maka silahkan telusuri setiap bagian dan jelajahi berbagai opsi yang tersedia. Mengubah konfigurasi app service. App service ini memiliki banyak opsi yang dapat dikonfigurasi dan mengelompokkan opsi-opsi ini dalam beberapa bagian fungsionalitas. Bagian pertama yang ditampilkan adalah sekelompok opsi umum yang akan Anda akses untuk melihat kesehatan aplikasi Anda. Namun setiap bagian berikut menyediakan fungsionalitas dan informasi tambahan. Misalnya bagian pengaturan memberi Anda akses untuk mengkonfigurasi berbagai aspek seperti pengaturan aplikasi, cadangan, domain khusus, pengaturan TSL atau SSL, opsi untuk meningkatkan sumber daya aplikasi, dan sebagainya. Nah, kita bisa untuk melakukan scaling up atau scaling out. Di sini ada pilihannya. Di bagian konfigurasi setting, untuk app service Anda, pilih scale up app service plan. Perhatikan bahwa ada 3 kategori beban kerja yang dapat Anda pilih. Ini ada 3 kategori beban kerja yang dapat Anda pilih di panel konfigurasi. Ketiga kategori ini memudahkan untuk menentukan jenis beban kerja yang akan kita jalankan. Kategori pertama, dev test. Ini ideal untuk beban kerja yang tidak terlalu menuntut. Kategori ini sebagian besar difokuskan pada penyediaan infrastruktur bersama. Dalam kategori ini, Anda memiliki fitur tambahan yang tersedia untuk aplikasi app service, misalnya domain khusus atau SSL dan skala manual. Kemudian kategori production. Ini ideal untuk beban kerja yang lebih berat. Dalam kategori ini, Anda juga akan melihat fitur tambahan seperti slot pementasan, pencadangan harian, dan pengelolaan lalu lintas. Kemudian ada isolated. Untuk ini, ideal untuk beban kerja yang membutuhkan jaringan tingkat lanjut dan penskalaan mendetail. Dalam setiap kategori ada tingkatan harga yang memungkinkan kita untuk menskalakan sumber daya yang tersedia untuk layanan aplikasi kita. Tingkat harga ini memberi kita akses ke fitur tambahan yang disebutkan di atas tadi. Yang disebutkan ini. Kita akan biarkan konfigurasi di tingkat F1, tapi ketahuilah bahwa panel ini adalah tempat Anda dapat pergi untuk membuat penyesuaian skala di layanan aplikasi Anda jika Anda memiliki perubahan dalam pemuatan untuk aplikasi Anda. Sekarang mari kita lihat cara menggunakan Cloud Shell untuk mengkonfigurasi sumber daya Azure seperti app service. Akses layanan aplikasi menggunakan Azure Cloud Shell. Portal Azure ini menawarkan user interface yang nyaman untuk mencari, menginstal, dan mengakses berbagai penawaran Azure yang tersedia. Namun, Anda akan menemukan beberapa dari tugas ini berulang dan merupakan kandidat untuk otomatisasi menggunakan antarmuka yang mendukung baris perintah. Apa itu Azure Cloud Shell? Azure Cloud Shell adalah pengalaman baris perintah command line experience yang berbasis browser untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya Azure. Bayangkan Cloud Shell sebagai konsol interaktif yang Anda jalankan di cloud. Cloud Shell ini memberikan 2 pengalaman untuk dipilih. Ada Bash atau PowerShell. Keduanya menyertakan akses ke antarmuka baris perintah Azure yang disebut Azure CLI dan ke Azure PowerShell. Kalau Bash itu berarti Azure CLI, kalau PowerShell berarti Azure PowerShell. Anda dapat menggunakan antarmuka manajemen Azure apapun, termasuk portal Azure, Azure CLI, Azure PowerShell, untuk mengelola sumber daya Azure. Untuk tujuan pelajaran di sini, kita akan menggunakan Azure CLI untuk memulai dan menghentikan situs WordPress yang sebelumnya sudah kita buat.
Misalkan Anda memiliki beberapa situs web yang diterapkan dan ingin menghentikan atau memulai setiap situs web ini tanpa mengakses setiap layanan aplikasi satu persatu menggunakan portal. Nah, upaya ini adalah tugas mudah yang dapat Anda ubah menjadi script menggunakan Cloud Shell dan Azure CLI. Dalam latihan ini, Anda akan menggunakan jendela Cloud Shell yang ditampilkan secara berdampingan dengan petunjuk latihan saat biasanya mengakses Cloud Shell dari dalam portal Azure. Anda akan mengklik icon Cloud Shell dari bilah navigasi atas. Icon ini terkadang berada dalam icon titik 3 di sebelah profil Anda. Nah, di sini kita kembali ke sini. Nah, di sini ini ada Cloud Shell. Azure Cloud Shell requires an Azure file share to persist files. This will create a new storage account. Kita harus buat storage account dulu sebelum menggunakan Cloud Shell. Create storage. Oh, nggak cukup ya. Ya mungkin untuk latihan ini kita nggak bisa melakukan, nggak apa-apa untuk informasi aja. Kita bisa menggunakan perintah ini ya. Nah, kalau kita bisa mengakses Cloud Shell, kita bisa menggunakan perintah daftar akun Azure. Secara default perintah mengembalikan string JSON. Jalankan perintah berikut. Azure count list output tabel. Nah, ini untuk kalau mau menampilkan daftar semua resource group, Azure group list output tabel. Kemudian dengan menentukan mengembalikan daftar resource, Azure resource list. Kita bisa menentukan resource type, dapat filter hasil untuk masukkan hanya informasi sumber daya yang terkait dengan situs web. Nah, di sini masukkan resource group name, tapi tadi kita nggak bisa mengakses ya. Kita coba lagi. Oh, kita mengaksesnya lewat Microsoft Learn, halaman yang ada di Microsoft Learn. Kalau kita punya subscription yang normal, yang pay as you go, atau mungkin yang free trial selama 12 bulan, 1 tahun, kita bisa lewat sini. Atau subscription yang lain. Tapi karena kita pakai sandbox, kita lewat halaman Microsoft Learn. Nah, ini kita masuk ke Untung Subagio Azure. Nah, sekarang kita mau lihat account list. Kita salin, kemudian kita paste di sini, tempel output tabel. Nah, ini Azure account list. Ini untuk melihat subscription, Azure subscription. Return JSON string. However, we will format the output as a table to make the information easier to work with. Kemudian recall that
We use a pre-created resource group called learn when we created our website. However, if you ever needed to list all the resource group in a subscription, then you will run AZ group list. Tadi kita melihat akun subscription kita, sekarang kita melihat daftar resource group. Outputnya tabel. Nah ini, dan nama resource groupnya. Kemudian kita akan melihat daftar resource di dalam resource group learn sekian. Nah ini. Kemudian run the following command, az resource list, kemudian backslash resource group learn, nama resource groupnya, resource type-nya Microsoft website. Kemudian kita jalankan di sini. Nah ini change time, created time tadi 9 Oktober 2020, ini jamnya, ID-nya, identity-nya, kind, app, location, Southeast Asia, managed by, name, plan, properties. Kemudian copy the value of name. We will use it in the next steps. Name-nya Untung. Di sini, ya. Kita salin. Kita mau menghentikan website kita. Ini kan websitenya masih bisa diakses ya. Ini masih bisa diakses. Kemudian kita mau menghentikan. Ini nama web app-nya, kita kasih nama Untung tadi. Kemudian kita refresh. Nah ini service unavailable tampilannya. Ini karena pakai browser yang berbeda. Kemudian kita mau menjalankan lagi. Ini kita kasih nama Untung. Nah, ini menunggu. Ini udah terbuka kembali. Mungkin untuk materi kita kali ini sampai di sini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.